Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini di hari Minggu yang berbahagia. Kita bersehati bersepakat berdoa meninggikan hadirat Tuhan di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau terus memberkati kami dalam kehidupan, biarlah kami dan keluarga kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa untuk memberkati setiap jalan orang-orang yang mengandalkan-Mu. Mari Bapa, campur tangan-Mu berkuasa menguasai seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diberlakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Kuasa-kuasa masalah, sakit, penyakit, intimidasi dan penguasa-penggulu pemerintahan dunia di atas kami. Kuasa dan manifestasinya saat disepakat. Bahkan virus corona Tuhan, kami sepakat ikat kuasanya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah. Kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai pada kami. Karena pertolongan yang berasal daripadamu memampukan kami menyelesaikan ibadah kami kepadamu untuk mengucap syukur atas semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya Kau di dalam-Mu, Yesusku. Dia dari hatiku, sepenuhi setiap waktu. Dia dapat dan berubah kasih-Mu. Karya
berikan kami kekuatan yang baru Tuhan untuk bersorak-sorai. Karena kami percaya di dalam ibadah mengandung janji Allah yang besar. Dan ketika kami bergirang di dalam hadirat-Mu, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Urapan-Mu mengalir menguasai setiap pribadi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka percaya kepada-Mu, terus diberikan pengharapan yang baru. Karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan luar biasa bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dalam hidup kami. Oh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dari kemuliaan-Mu dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Yesus. Oh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dari kemuliaan-Mu dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dari kemuliaan-Mu dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Dan ini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dari kemuliaan-Mu dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Dan ini hanya untuk-Mu, hidupkan kami. Dan ini hanya untuk-Mu, hidupkan kami. Dan ini hanya untuk-Mu. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh Bu Saudara diberkati di hari Minggu ini, amin. Kita semua berbahagia pagi hari ini. Kita selalu sehat dan diberkati, amin. Haleluya. Mari satukan hati kita. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya di atas pujian penyembahan kami Engkau bertahta. Kami telah bermazmur tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi kami Tuhan menguasai hidup kami, sehingga kami senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Roh Kudus, teruslah menguasai setiap pribadi kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang kepadamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan mengubahku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hati.
Dan pada pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi firman yang penuh kuasa. Sehingga setiap kami Tuhan yang bersama-sama merenungkannya, kami akan mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami berkat, mengalami lawatan Allah dan perjumpaan pribadi bersama Engkau, sehingga kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Urapi setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Galatia pasal yang ketiga ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Amin. Saudara, jika kita berbicara tentang wasiat, maka wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Biasanya tentang harta kekayaan atau meneruskan usaha-usaha yang ada, atau sebagai seorang raja dia membuat sebuah wasiat untuk keturunannya meneruskan jalannya sebuah kerajaan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, wasiat kerajaan. Di dalam Ulangan pasal 17 dimulai ayat yang ke-14. Di situ kita akan melihat tentang hukum raja. Nah, Alkitab berkata kita adalah imamat yang rajanya. Kita adalah kerajaan imam, kata Tuhan. Dan Allah lah yang memberikan wasiatnya bagi kita. Nah, siapakah orang-orang yang akan menerima wasiat kerajaan? Yang pertama saudara, di ayat 14 dikatakan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di sini saya garis bawahi, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana. Kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Yang pertama apa yang dapat dipelajari, Tuhanlah yang memberi wasiat kepada kita. Tuhanlah yang memilih kita, saudara. Di sini dikatakan ketika kamu telah masuk ke sebuah negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhanlah yang memiliki kedaulatan untuk memberikan sebuah wasiat. Apakah isi wasiat itu? Kepada siapakah wasiat itu, saudara? Alkitab berkata, nanti kita kembali lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bersukacitalah saudara kalau hari-hari ini kita dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah sebuah anugerah Tuhan memilih setiap saudara. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari tentang wasiat kerajaan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 dikatakan, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allah yang harus kau angkat atasmu. Jadi tadi dikatakan bahwa Allah lah
yang memiliki otoritas, Allah yang memilih, Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan raja-raja. Yang kedua, dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Di sini ada sebuah syarat, saudara. Siapakah yang akan menerima wasiat kerajaan? Yang kedua adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah saudaramu. Artinya orang-orang yang hidup di dalam warga kerajaan surga. Bukan orang asing, bukan orang lain, bukan orang di luar Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi orang-orang yang bergabung di dalam warga kerajaan. Nah, mengapa Tuhan memilih kita menjadi kerajaan imam? Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai suatu batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di sini dikatakan, mengapa Tuhan mau mencari orang-orang yang ada di dalam lingkup warga kerajaan? Karena Tuhan mau menjadikan saudara dan saya sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya apa? Bukan hanya sekedar batu yang bertumpuk-tumpuk, tetapi batu yang ditata dengan rapi, batu yang mau diatur dengan rapi. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau tertanam di sebuah gereja lokal. Mereka mau hidup di dalam independensi mereka. Tetapi Alkitab berkata bahwa warga kerajaan harus mau menjadi batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Berarti dia harus terikat. Terikat oleh, kalau dalam sebuah rumah terikat oleh semen, terikat oleh beton, tertata rapi, dia tidak boleh terpisah dari dinding-dinding rumah rohani. Demikian jugalah orang-orang percaya yang akan menerima wasiat kerajaan. Yang ketiga, saudara, siapakah yang akan menerima wasiat kerajaan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-17 ayat 16 dan ayat yang ke-17, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Di sini dikatakan, saudara, janganlah ia memelihara banyak kuda, janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Artinya, saudara, ketika kita sudah dipilih Tuhan, janganlah kita kembali ke Mesir, janganlah kita kembali ke dalam kehidupan yang lama atau menyimpang kepada hal-hal duniawi. Alkitab berkata, saudara, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi hatinya masih di Mesir. Dia selalu mengingat apa yang terjadi di Mesir. Dia disampaikan bahwa ketika di Mesir dia makan mentimun, dia makan daun pre, dia makan dengan kenyang. Walaupun tubuhnya sudah keluar dari Mesir, tetapi hati dan pikirannya tetap ada di Mesir. Maka orang-orang yang akan menerima wasiat kerajaan adalah orang-orang yang mengubah hatinya. Bahkan Alkitab berkata, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang keras. Harus kita lepaskan, saudara.
Biarlah kita terus tertuju kepada destiny kita yang Tuhan sudah siapkan. Mata kita mengarahkan kepada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Jadi jika hari-hari ini kita kembali mengingat kehidupan kita di masa lalu, biarlah kita kembali membaharui budi kita, membaharui pikiran kita, agar kita terus fokus kepada tujuan kerajaan. Yang keempat, saudara, siapakah orang yang akan menerima wasiat kerajaan? Di dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dikatakan, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Di ayat 18 tadi dikatakan, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Apabila saudara dan saya sudah diberkati Tuhan, usaha kita sudah naik, pekerjaan kita diberkati Tuhan, haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam Lewi. Tuhan mau posisi kita, Tuhan mau kekayaan yang kita punya, berkat-berkat yang kita punya, keberhasilan yang kita punya, untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan setelah kita sukses, setelah kita menerima wasiat kerajaan, kita melupakan firman Tuhan. Tetapi Alkitab berkata agar kita terus menyampaikan, dimulai dari keluarga kita. Alkitab berkata, teruslah engkau mengajarkannya ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau sedang dalam perjalanan. Ceritakan itu, ceritakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana agar kita menerima wasiat kerajaan. Dan tadi Alkitab berkata, ketika wasiat sudah ditulis, tidak ada satupun yang dapat mengubahnya. Alkitab berkata, apapun usaha manusia untuk menutupnya, jika Tuhan sudah membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Kita lihat dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ke-20. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Yang kelima, saudara, Tuhan memberikan wasiat kerajaan dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab menyatakan, jangan ia jadi tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Jangan kita menjadi angkuh, menjadi sombong, baik secara sombong rohani maupun sombong duniawi, bahwa kita merasa tanpa siapapun kita bisa. Karena Alkitab berkata, jika kita tinggi hati, maka pemerintahan kita tidak akan lama. Tetapi Alkitab berkata, jika kamu tidak tinggi hati, Alkitab berkata, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saya melihat cerita dalam Alkitab, orang-orang yang sudah naik dan menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, itulah awal kehancuran kehidupannya. Karena yang layak untuk ditinggikan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kembali saya sampaikan, suatu wasiat yang sudah disahkan tidak akan bisa diubah, dibatalkan, ditambahi, ataupun dikurangi oleh seorang pun. Demikian juga Tuhan sudah memberikan wasiat kerajaan dalam hidup kita. Tuhan yang memilih saudara dan saya, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah. Maka biarlah kita terus ada
di dalam lingkup warga kerajaan, menjadi batu-batu hidup yang dipakai Tuhan untuk membangun suatu rumah rohani. Biarlah kita terus berjalan di dalam arah kerajaan, agar kita tidak kembali kepada dosa, agar kita tidak kembali mengingat-ingat Mesir dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ketika kita ada di tahta kerajaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita terus menyampaikan firman Tuhan kemanapun, dimanapun kita berada. Pakai otoritasmu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak buahmu. Dan yang terakhir, janganlah kita tinggi hati. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita kembali naikkan pujian. Yesus, Engkaulah permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak akan lapar lagi, aku tidak akan haus lagi. Aku berdoa, aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan.
Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilut-bilut Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan wasiat kerajaan dalam hidup kita. Yesus engkaulah permata hatiku, yang tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas wasiat kerajaan di mana Engkau yang memilih kami. Firman-Mu berkata kami adalah kerajaan imam di bumi ini. Urapan imam dan urapan raja sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebagai imam, Engkau mau kami menjadi perantara-Mu Tuhan bagi umat manusia. Amin, kami menjadi perantara-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami agar mereka mengalami kasih Tuhan. Urapan-Mu yaitu urapan raja membuat kami memiliki otoritas di dalam setiap marketplace kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup sebagai warga kerajaan-Mu, untuk menjadi batu-batu hidup dibangun bagi rumah rohani-Mu, sehingga banyak firman yang akan disebarkan kemanapun, sehingga orang-orang akan dituntun kepada kebenaran. Jagai hati kami agar kami tidak menjadi sombong rohani, menjadi sombong secara duniawi, tetapi kami terus merendahkan hati kami Tuhan, bahwa semua yang kami alami, yang kami terima adalah anugerah. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Abah dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.